Waalaikumsalam. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan sebagai komitmen kami, komitmen Polres Musi Banyuasin Mana aku tunggu? untuk menjaga Harkam Tikmas di Musi Banyuasin ini. Dalam kesempatan ini kami sampaikan ada beberapa kasus menonjol yang berhasil diungkap oleh Polres Muba, dalam hal ini Satreskrim dan Satnarkoba. Pertama, seperti yang rekan-rekan pahami bahwa peredaran narkoba di negara kita ini, terkhusus di Musi Banyuasin, sudah marak, sehingga kemarin saya perintahkan Satnarkoba dan jajarannya untuk optimalisasi pengungkapan, untuk meningkatkan daya gedor, daya ungkap Satnarkoba, sehingga pada hari Kamis tanggal 10 Juli tahun 2025 Satnarkoba berhasil mengungkap peredaran penyalahgunaan narkoba jenis sabu, sehingga diamankan satu tersangka inisial AP umur 33 tahun. Barang yang berhasil disita berupa narkotika jenis sabu dengan berat bruto 983 gram, ya, satu buah kantong plastik merah, satu buah kantong kain warna merah, dan satu unit HP Oppo A3 warna ungu, dan satu unit sepeda motor. Dalam kesempatan juga Satnarkoba akan berupaya semaksimal mungkin mengembangkan kasus ini untuk mencari dari mana sumber barang haram ini. Tersangka kita jerat dengan pasal 114 subsidiar pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang ancaman hukumannya maksimal seumur hidup. Dalam kesempatan ini juga kami sampaikan komitmen kami untuk menjaga Harkam Tikmas di wilayah Muba, sehingga Satreskrim dalam upaya optimalisasi penegakan hukum kemarin berhasil diamankan satu tersangka inisial PS atas yang bersangkutan memiliki, menguasai senjata api jenis revolver, ya. Yang bersangkutan kita jerat dengan pasal 1 Undang-Undang Darurat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951. Ini ancamannya 20 tahun, ya, 20 tahun penjara. Dalam hal ini kita amankan barang bukti berupa satu jenis senjata api, ya, jenis revolver, ya, warna silver. Ini bisa rekan-rekan lihat, dan satu buah kotak senjata api, kotaknya merek Glock, ya, warna coklat. Ini, ya. Dan 9 butir amunisi, satu buah sarung senjata api, ini ada sarungnya. Kami pastikan proses penegakan hukum terkait kepemilikan senjata api ini untuk proses sampai tuntas, ya. Dan ini informasi ini juga kami dapat dari masyarakat, juga yang bersangkutan sudah meresahkan, bahkan beberapa kali melakukan pengancaman kepada masyarakat. Dalam kesempatan ini juga kami menunggu masyarakat yang pernah menjadi korban
pengancaman atau intimidasi dari yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam kesempatan ini kami sampaikan upaya pengungkapan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Ini menjadi atensi seluruh masyarakat. Kami juga menghimbau kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin, agar melakukan upaya-upaya atau langkah konkret bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang tidak terpuji ini, yaitu berupa menyetubuhi anak di bawah umur dan bahkan dilakukan oleh orang tua kandung. Ya. Dalam kesempatan ini kita berhasil mengungkap 2 tindak pidana tersebut. Ya. Yang pertama, ya, diketahui kejadian ini tanggal 24 Juni 2009. Ya. Pelaku atau tersangka inisial S, bapak kandung korban. Korban T dengan umur 14 tahun, ya, masih pelajar. Masih pelajar. Ini kita ketahui berdasarkan laporan dari ibu kandung. Adapun modusnya, mungkin ini agar masyarakat bisa lebih hati-hati dan waspada. Ya. Orang tua ini merasa tergoda atau terangsang dengan melihat tubuh anaknya sendiri yang sebelumnya pelaku dipengaruhi dengan menonton video-video atau film porno, hingga dari hasil pengungkapan ini kita amankan tersangka beserta barang bukti berupa 1 setel baju korban dan 1 bilah senjata tajam. Senjata tajam ini digunakan untuk mengancam korban agar tidak berdaya dan tidak menginformasikan kepada siapapun. Nah, sehingga kita amankan tersangka dan kita pastikan untuk diproses lanjut. Kasus persetubuhan anak di bawah umur yang kedua, ya, kita ungkap dengan tersangka inisial S. Ini bapak kandung juga. Korban, ya, korban B, misal B yang umur 17 tahun. Bayangkan, ini masih pelajar juga. Ya, pelajar juga. Ini sama modusnya. Anak juga di bawah ancaman, bahkan sudah berulang kali dilakukan persetubuhan dari tahun 2022. Sehingga dalam kesempatan ini kami menghimbau kepada orang tua agar peka melihat perkembangan anak, ya, khususnya keluarga dekat ibu dan orang tua. Dalam kaitan ini, 2 tersangka tadi kita jerat dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana dirubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Ya, yang ancaman hukumannya 15 tahun penjara dan ada penambahan 1/3 karena pelaku orang tua kandung. Jadi undang-undang ini mengatur pemberatan kepada tersangka manakala tersangkanya orang tua kandung. Ini rekan-rekan media perlu kami informasikan. Jadi kami sampaikan bagaimana di luar ini banyak kasus-kasus yang kita ungkap, tapi ini yang sangat menonjol sebagai komitmen kami kepada masyarakat bahwa Polres Muba selalu meningkatkan upaya penegakan hukum. Namun upaya preventifnya kita kedepankan bagaimana Satbimas, Sabara,
menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat lebih waspada. Nah, namun tingkat kewaspadaan bisa terlewatkan sehingga terjadilah tindak pidana ini, dan Sat Narkoba dan Satreskrim berupaya dan berhasil mengungkapnya. Mungkin ini rekan media kami sampaikan. Mohon doa dan mohon dukungannya agar ke depan Polres Mumba lebih eksis melakukan upaya-upaya Harkam Tipmas. Sekian dan terima kasih.